Kula-kula, apakah buku yang berisi gambar sudah ada di hadapan kula? Jika kula sudah menyiapkannya, marilah kita mendongaikan bujo-bujo. Ingat, jika kula mendongaikan musik, balikkanlah buku gambar si kula ke halaman berikutnya. Nah, selamat mendongaikan sambil melihat gambar. Gambar 1, sebelum penciptaan. Pada mulai ada manusia, binatang-binatang, pokok kayu, matahari, dan julu-julu lain. Keadaannya gelap kecicitan. Dan ada teater. Pada mulai yang ada hanyalah Allah. Hanya dengan berfirman, Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Misalnya, matahari, bulan, langit, dan bumi. Gambar kedua, Allah berfirman. Bukunya digambarkan di sini disebut Alkitab. Beritanya Kai sampaikan ini semua diambil dari Alkitab. Melalui Alkitab, Allah beromong kepada kita. Alkitab menceritakan tentang Allah dan perintah-perintah Allah. Allah mau mengasihi manusia. Alkitab menunjukkan bagaimana cara supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Gambar ketiga, penciptaan. Allah menciptakan segala macam pokok kayu, burung, ikan, dan binatang. Semuanya yang diciptanya baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa atau segala yang diciptanya. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya hidup rukun. Gambar keempat, Adam dan Hawa. Laki-laki yang pertama dinamai Adam dan betina yang pertama dinamai Hawa. Adam dan Hawa hidup berbahagia di suatu kebun yang bernama Taman Eden. Allah berkata kepada mereka, buah dari semua pohon dalam kebun ini boleh kula makan. Kecuali buah dari pohon Yesutik ini jangan atau usah. Jika kula melanggar perintah ini, kula akan dihukum. Tetapi setan datang menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Tidak berbuat dosa, sehingga Allah menghukum tidak. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah masih tetap mengasihi tidak. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa tidak. Gambar kelima, Kain dan Habil. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Orang yang memegang kayu pemukul ini bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain benci kepada Habil, adik. Kain memukul Habil sampai mati. Kain berbuat dosa.
Kula dan aku juga pernah berbuat dosa. Cuma kita tidak mau mengakui. Kita sering berdusta, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan perbuatan-perbuatan jahat lain ni. Tuhan tidak senang terhadap dosa. Gambar ke-6, perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat, sehingga Allah akan menghukum sidak. Banjir besar akan datang sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih ada orang yang percaya kepada Allah. Nama orang itu adalah Nuh. Allah menyuruh Nuh membuat perahu besar. Setelah perahu itu selesai, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu itu. Nuh juga mengajak orang-orang lain masuk ke dalam perahu. Tetapi sidak tidak percaya kalau Allah akan menghukum sidak. Gambar ke-7, banjir. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci pintu perahu itu. Hujan deras turun sehingga terjadi banjir besar. Semuanya tenggelam oleh air. Orang banyak ingin ikut Nuh naik ke dalam perahu, tetapi tidak bisa sebab Allah telah mengunci lawang perahu itu. Semuanya orang yang berada di luar perahu itu mati, sebab tidak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat, sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar ke-8, Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah salah seorang keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah, bininya yang manang itu, bahawa tidak akan mempunyai anak. Setelah tidak tua sekali, barulah Abraham dan Sarah mendapat seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Ishak. Allah berjanji bahawa melalui keturunan Ishak akan datang seorang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia, dosa kula dan dosa aku juga. Gambar ke-9, Musa dan perintah Allah. Musa adalah seorang keturunan Abraham dan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik ke atas bukit. Di situ Allah memberikan perintah-perintah kepada Musa. Pada gambar ini kita melihat Musa turun dari bukit, membawa perintah Allah. Allah menyuruh Musa menyampaikan perintah-perintahnya kepada orang banyak. Allah mau supaya semua orang mentaati perintah itu. Gambar ke-10, 10 perintah Allah. Beberapa dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan di sini. Gambar di kiri atas, jangan menyembah patung atau julu lain. Gambar di tengah atas, dalam seminggu 6 hari kita bekerja.
Hari yang ketujuh adalah hari berhenti, dan hari itu untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan atas, anak-anak harus menghormati orang tua. Gambar di kiri bawah, jangan membunuh orang. Gambar di tengah bawah, jangan berzina, jangan mengingini perempuan lain selain bini seorang. Gambar di kanan bawah, jangan mencuri, jangan mengingini barang orang lain. Gambar ke-11, korban penghapusan dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, jika seorang berbuat dosa, Allah menyuruh ia menyembelih domba. Orang itu mengorbankan domba sebab ia menyesali dosa. Sekarang kita usah perlu lagi menyembelih domba atau julu yang lain sebagai tanda penghapusan dosa. Allah sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus, dan ia telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Ia dicambuk, dipakukan, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit lagi. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman itu, kerana kita sudah banyak berdosa. Tetapi kerana begitu kasih Allah kepada kita, sehingga hukuman itu diambil dan ditimpakan kepada diri sendiri, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni. Gambar 12, malaikat dan Maria. Beginian caranya Tuhan Yesus datang ke dunia. Ia menepati janji Allah kepada Adam dan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia. Ada seorang gadis yang bernama Maria. Ia masih perawan, belum pernah tidur bersama laki-laki. Ia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang kepada Maria. Malaikat itu berkata, Allah Roh Kudus akan membuat engkau mengandung seorang anak laki-laki. Anak itu harus dinamai Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Malaikat itu juga memberitahukan hal itu kepada Yusuf, tunangannya Maria, dalam mimpi. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Gambar ke-13, kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Pada malam itu juga malaikat Allah datang kepada kelompok gembala yang sedang menjaga kambing domba sidak. Malaikat itu berkata, pada malam ini juru selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir. Namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapuskan segala dosamu. Lalu gembala-gembala itu pergi mencari Yesus untuk menyembah Dia. Gambar ke-14, Yesus seperti manusia biasa. Yesus bertumbuh besar seperti anak biasa. Dalam gambar sebelah kiri dapat kita lihat
waktu Yesus berumur 12 tahun. Ia dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Dalam gambar sebelah kanan, kita lihat Yesus sudah berumur 30 tahun, sedang mengajar orang banyak. Ada orang yang percaya dan ada yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahawa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mau supaya kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar ke-15, perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang kita percayai itu namanya Yesus. Dia sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa. Lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Lihat gambar di sebelah kiri. Yesus dapat menyembuhkan orang buta. Lihat gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan orang mati. Lihat gambar di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar ke-16, Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Yesus mengajarkan tentang Allah dan ia ingin supaya setiap orang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menekankan kepada orang banyak bahawa manusia itu berdosa. Tetapi tidak marah lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukul, diludahi dan diejek. Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus rela menderita seperti itu dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kita manusia. Gambar 17, Yesus disalibkan. Tuhan Yesus ada hanya disiksa. Tuhan Yesus dipakukan pada kayu salib, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan bahawa kematian Tuhan Yesus itu adalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kula dan dosa aku sampai dia mati. Kalau kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah kula mau percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa kula? Gambar 18, kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, kawan-kawan Tuhan Yesus menguburkan tubuh Tuhan Yesus di dalam sebuah kubur pada bukit batu. Lalu lawang kubur itu ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian, Maria dan kawan-kawannya datang ke kubur. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada hanya malaikat. Kata malaikat itu, Tuhan Yesus tidak ada di sini. Yesus sudah dihidupkan kembali. Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau kita berdosa kepadanya, Tuhan Yesus mendongai doa kita dan mau memperhatikan hidup kita. Gambar 19, Thomas.
Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak orang melihat ia dan mengomong dengan ia. Salah seorang murid yang bernama Thomas tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir, sehingga ia tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup kembali. Lalu Thomas berkata, "Sebelum aku melihat luka bekas paku pada tangannya, aku tidak percaya bahwa ia sudah bangkit." Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan memperlihatkan bekas luka. Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit kembali karena ia sudah melihat. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita percaya kepada Dia walaupun kita belum melihat Dia dengan mata kita sendiri. Gambar 20. Kenaikan. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, ia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, "Sekarang aku akan naik ke sorga. Setelah aku pergi, kula harus memberitakan tentang aku kepada semua orang. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa kula. Dan setiap orang yang percaya kepadaku, dosanya diampuni. Nanti ia boleh tinggal bersama aku di surga." Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kemudian 2 malaikat datang dan berkata kepada murid-muridnya Tuhan Yesus, "Pada suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan mengangkat semua orang yang percaya kepada Dia pulang ke surga. Mau ai kula percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga." Gambar 21. Salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun demikian, ia rela disiksa dan mati disalib untuk menanggung hukuman dosa kita, dosa kula dan dosa aku. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di sorga. Sekarang ia selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Jika kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Nanti kita dapat tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22. 2 jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada 2 jalan. Jalan yang lebar, jalan yang kecil. Setiap orang sejak lahir sudah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, ia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang kecil. Jalan yang kecil menuju hidup dengan Allah di surga. Mau ai kula percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang kecil? Jika kula mau, katakanlah kepada Tuhan Yesus begini, "Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati disalib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan ampunilah aku dan ubahlah hidup aku. Aku ingin tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Yesus. Amin."
Jika kula sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, Dia menjadikan kula anak Allah dan Allah menjadikan bapa kula. Gambar 23, anak-anak Allah. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Orang yang telah mengalami hal inilah yang sebenarnya disebut orang yang sudah percaya. Ia dapat memanggil Allah itu Bapa, dan ia disebut anak Allah. Allah mengasihi semua orang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar ini dapat kita lihat Tuhan Yesus sedang menyambut semua orang yang percaya kepada-Nya. Allah ingin agar kula dan aku juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24, Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar ini kita melihat Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menekankan bahwa setiap orang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita sendiri tidak dapat memperbaharuinya, sebab kita sudah berbuat dosa. Jika kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus mengaku dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosanya. Tetapi bagaimana dengan kula? Gambar 25, kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia berjanji akan mengirim penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama-sama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan mendiami mereka. Ia memberi sidak kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus mendiami setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur sidak. Roh Kudus penolong sidak untuk mengerti firman Allah. Ia menolong sidak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Orang yang sudah percaya tidak perlu pertolongan roh yang lain. Roh Kudus rindu menolong orang yang sudah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26, berjalan di dalam terang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam gelap, sebab tidak ada lampu. Sidak seringkali tersesat dan jatuh. Tidak perlu seseorang yang dapat menunjukkan jalan yang bujur dan jalan yang salah. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan orang yang berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan itu. Ia selalu bersedia menolong kita.
Roh Kudus menerangkan jalan kita dengan firman Allah. Gambar 27. Taatlah kepada firman Allah. Orang yang sudah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hidupnya harus menyenangkan hati Tuhan. Ia harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dan setia dalam sembahyang. Alkitab mengatakan bahwa orang yang sudah percaya tidak boleh berzina, berkelahi, mencuri, menyembah berhala atau roh orang mati. Ia harus bergaul dengan baik kepada semua orang. Gambar 28. Keluarga orang yang sudah percaya. Keluarga orang yang sudah percaya harus hidup menurut firman Allah. Suami yang sudah percaya mengasihi bininya, dan juga bininya yang sudah percaya mengasihi lakinya. Laki bini harus saling menolong. Sidak harus mengasuh anak-anak sidak dengan baik dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Keluarga yang baik harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah menyuruh orang percaya supaya mengasihi semua orang, termasuk orang yang berbuat jahat kepada ia. Pada gambar sebelah kiri terlihat dua orang yang tadinya bermusuhan, tetapi sekarang sudah berbaikan kembali. Dalam gambar sebelah kanan, kita lihat seseorang sedang menolong orang yang berasal dari suku lain yang memusuhi sukunya. Orang yang sudah percaya harus berbuat baik kepada semua orang dan mau mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita lihat dua orang yang sedang membakar patung, jimat, dan julu-julu keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jimat, julu keramat, ataupun roh orang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang lain. Jadi, kalau kula sakit atau kegolakan, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat, atau roh orang mati. Mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Katakanlah apa yang kula perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kula. Tuhan Yesus mendengar doa kula dan selalu bersedia untuk menolong kula. Gambar 31. Mengusir setan. Dalam gambar ini kita melihat seseorang yang dirasuki setan. Segala tali dan rantai dapat diputuskannya, karena setan yang ada di dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki orang itu. Orang itu menjadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari orang itu, karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan takut atau golak
kepada Tuhan Yesus. Jangan menyembah setan. Kalau pula diganggu setan, jangan minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar 32. Mengikuti Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh orang-orang yang sudah percaya. Iblis atau setan mau supaya orang yang sudah percaya selalu memikirkan mengenai banyak uang, pakaian, dan barang-barang lain. Iblis ingin supaya orang yang sudah percaya melupakan Allah. Tetapi orang yang sudah percaya seharusnya taat dan setia kepada Allah. Orang yang sudah percaya tidak mau sampai berhutang. Ia selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Apabila orang yang sudah percaya berdosa lagi. Dalam gambar ini kita melihat seorang anak laki-laki yang sudah berbuat banyak dosa. Ia menghamburkan uang yang diperolehi dari bapaknya. Ia berzina, berjudi, dan berpoya-poya sekehendak hati. Setelah uang ni habis dan kawan-kawan ni meninggalkan dia, ia menyesal. Ia kembali kepada bapa dan minta ampuni. Karena bapa mengasihi dia, ia diampuni dan diterima kembali. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita juga harus menyesali, bertobat dan mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Semua orang baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya dapat sakit. Dalam gambar ini dapat kita lihat seseorang yang sedang terbaring sakit. Orang dapat sakit kerana ia memakan makanan yang ada baik, kerana minuman air yang kotor, dan kerana tidak memelihara tubuhnya. Orang juga dapat menjadi sakit kerana kena sihir dan kerana dirasuki setan. Jika seseorang yang sudah percaya sakit, apa yang harus dilakukan? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendengar doa kula. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk menyembuhkan kula. Tetapi jangan pergi ke dukun. Mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Jika seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus meninggal, tubuhnya dikuburkan, tetapi jiwa akan ke surga.
sebab dosa sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus meninggal, badannya dikuburkan, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam api sebab masih berdosa. Bagaimana jika sekarang kula mati? Apakah jiwa kula sudah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36, badan Tuhan Yesus. Setiap bagian dari badan kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya, mata untuk melihat, mulut untuk bercakap, dan telinga atau kuping untuk mendongeng. Jika salah satu bagian sakit, seluruh badan akan merasa sakit. Allah mengatakan bahawa setiap orang yang sudah percaya itu sama seperti bagian-bagian dari badan. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Setiap orang yang sudah percaya mempunyai tugas yang berbeza. Misalnya, berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong orang, dan lain-lain. Setiap orang yang sudah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang sudah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua orang yang sudah percaya berkumpul untuk sembahyang, berdoa dan menyanyi memuji Allah bersama-sama. Salah seorang yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajar dari firman Allah. Orang yang sudah percaya harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus sekarang ini ada di surga. Tetapi sesuatu hari ia akan datang kembali ke dunia ini. Apabila ia datang, semua orang yang sudah percaya akan diangkat ke surga. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api. Udah siapkah kula apabila Tuhan Yesus datang sekarang? Gambar 39. Berbuah. Dari pokoknya kita mengharapkan buah. Dahan yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang pohon. Dan orang-orang yang percaya kepadanya sebagai dahan-dahannya. Dari orang yang sudah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang baik. Yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buah tersebut akan timbul dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar 40.
memberitahukan kepada orang lain. Percayakah kula kepada Tuhan Yesus? Kalau kula benar-benar percaya, katakanlah kepada keluargamu bahwa Yesus sangat baik. Katakanlah kepada teman-temanmu bahwa Yesus mengasihi mereka juga. Katakanlah bahwa hatimu tenang dan tidak lagi takut kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi kula yang benar-benar percaya. Beritahukanlah bahwa Yesus ingin melepaskan semua orang agar tidak dihukum di neraka. Beritahukanlah kepada semua orang bahwa ada tempat di surga bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi mereka yang menolak Tuhan Yesus.